Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepsi Ternanda, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akidah Islam. Langsung saja, pengertian akidah Islam. Akidah Islam adalah keyakinan dasar yang tertanam kuat dalam hati seorang muslim tentang keberadaan dan keesaan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Akidah berasal dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan atau sesuatu yang mengikat dengan kuat. Maka akidah Islam adalah keimanan yang kokoh, tidak goyah, dan menjadi landasan seluruh ucapan, perbuatan, dan perilaku seorang muslim. Dalam Islam, akidah menjadi pondasi utama dari agama. Seseorang tidak dianggap muslim kecuali ia meyakini dengan mantap bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini disebut tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh aspek, bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur, dan menguasai alam semesta. Hanya Allah yang berhak disembah dan hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Selanjutnya, kedudukan akidah dalam Islam. Kedudukan akidah dalam Islam sangatlah penting karena ia menjadi dasar, fondasi, dan inti dari sebuah ajaran agama. Akidah adalah hal pertama yang harus dipahami dan diyakini seorang muslim sebelum ia menjalankan ibadah atau amalan apapun. Tanpa akidah yang benar, seluruh amal tidak memiliki nilai di sisi Allah. Karena setiap ibadah bertumpu pada keyakinan yang lurus. Dengan demikian, akidah memiliki kedudukan sebagai pondasi agama, penuntun kehidupan, penenang jiwa, pembeda kebenaran, serta pondasi amalan. Semua aspek ini menjadikan akidah sebagai inti yang paling utama dalam Islam dan sesuatu yang wajib dipahami serta dijaga oleh setiap muslim. Selanjutnya, sumber akidah Islam. Yang pertama ada Al-Quran, kedua Sunnah Nabi Muhammad, ketiga ijma ulama, keempat pemahaman para sahabat atau salafus salih. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah semua keyakinan dalam Islam berlandaskan pada wahyu Allah yang termuat di dalamnya. Ia menegaskan dasar-dasar iman, memberikan dalil kebenarannya, serta menjadi pedoman untuk menjaga kemurnian akidah. Yang kedua, Sunnah Nabi Muhammad, yaitu sumber pokok dalam akidah Islam. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi penjelasan ajaran agama, termasuk ajaran tentang akidah. Yang ketiga, ijma ulama adalah kesepakatan para ulama mujtahid tentang suatu ajaran agama setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam akidah, ijma menjadi sumber ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Keempat, pemahaman para sahabat atau salafus salih menjadi sumber akidah karena mereka belajar langsung dari Nabi Muhammad
dan memahami Islam secara paling murni, cara mereka beriman dan memahami Al-Quran serta Sunnah menjadi pedoman terbaik agar akidah tidak menyimpang. Selanjutnya, tujuan mempelajari akidah. Yang pertama yaitu mengenal Allah dengan benar. Kedua, menghindari kesyirikan dan keyakinan yang salah. Ketiga, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Keempat, menjadi muslim yang kokoh dalam prinsip. Selanjutnya, pokok-pokok akidah Islam. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kedua, iman kepada malaikat, yaitu meyakini keberadaan malaikat dan tugas-tugasnya. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya kepada wahyu yang diturunkan Allah. Keempat, iman kepada para rasul, meyakini para nabi sebagai utusan Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat, yaitu percaya adanya kehidupan setelah mati dan pembalasan. Keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini takdir baik dan buruk berasal dari Allah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama yaitu tauhid adalah inti akidah. Kedua, akidah tidak boleh bercampur dengan tahayul, bid'ah atau syirik. Ketiga, akidah dibangun di atas dalil bukan perasaan. Selanjutnya, manfaat akidah. Yang pertama, hati tenang dan tidak mudah goyah, yaitu akidah yang kuat membuat seseorang yakin kepada Allah sehingga batinnya tenang dan tidak mudah terguncang oleh masalah. Kedua, hidup terarah dan berprinsip. Dengan akidah, seseorang memiliki pedoman hidup yang jelas, tahu mana yang benar dan yang salah, sehingga hidupnya lebih teratur. Ketiga, menjauhkan diri dari kesesatan. Akidah yang benar menjaga seseorang dari keyakinan yang salah, dari perbuatan syirik, bid'ah, dan pemahaman yang menyimpang. Selanjutnya, adapun contoh akidah dalam kehidupan. Yang pertama, meyakini rezeki hanya dari Allah. Artinya, kita percaya bahwa Allah yang menentukan dan memberi rezeki, bukan manusia atau benda apapun. Yang kedua, beribadah hanya untuk Allah. Semua ibadah seperti sholat, doa, dan zikir dilakukan ikhlas semata-mata kepada Allah, bukan kepada selainnya. Yang ketiga, tidak memakai jimat, ramalan, atau perdukunan, karena itu termasuk syirik dan menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah sebagai satu-satunya yang menentukan nasib. Keempat, sabar dalam takdir dan tidak berputus asa, yaitu meyakini bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan Allah, sehingga kita tetap sabar dan terus berharap kepadanya. Selanjutnya ada kesimpulan dari akidah Islam. Akidah Islam adalah keyakinan dasar seorang muslim yang tertanam kuat dalam hati tentang keesaan Allah, kebenaran wahyunya, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Akidah menjadi pondasi utama seluruh ajaran Islam karena tanpa keyakinan yang benar, maka amal ibadah tidak memiliki nilai di sisi Allah. Akidah membimbing cara berpikir, bersikap, dan berperilaku seorang muslim, serta memberi ketenangan jiwa, arah hidup, dan kekuatan dalam menghadapi ujian.
Dengan akidah yang lurus, seorang muslim dapat menjalani kehidupannya sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.